Millennials, back to Alan Budindrawan Chan again. Hari ini aku mau bahas kenapa pemimpin negara kita, kepala daerah, kepala negara, Bapak Presiden Joko Widodo juga terhindar dari penyakit corona. Yang sebenarnya mereka ketemu orang-orang itu banyak, apalagi rakyatnya, terus juga menterinya. Walaupun menterinya juga ada yang kena, tapi mereka yang ketemu ke luar negeri. Tapi yang di daerah itu kenapa nggak kena gitu. Dan sudah terbukti Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil juga negatif. Kenapa dengan itu? Yuk kita coba seruput dulu jahenya. Ini adalah jawabannya. Ini jahenya. Nah ini tulisannya sih teh Jawa ya, gelasnya doang. Tapi ini ada jahe, ada asem, ada juga jeruk nipis, dan serai juga ada. Nah ini serat-serat yang di bawahnya. Sejarah kita itu, Indonesia itu benar-benar dijajah. Bahkan Indonesia sempat membuat negara lain itu iri. Karena Indonesia ini ya, intinya Indonesia ini punya sumber daya yang sangat melimpah. Bayangin aja, musim kita nggak ribet-ribet, kita cuma ada dua. Ada musim penghujan dan musim kemarau. Terus juga hijau-hijauan yang alamiah itu kita benar-benar banyak. Ketersediaan hijau-hijauan sebenarnya ada, yang penting dikelola saja. Terus juga apapun yang kita tanam sebenarnya jadi, ya kecuali ya ada yang dingin, ada yang panas, itu kita udah komplit. Dan yang perlu kita ketahui sebenarnya ini sudah dibuktikan dengan para tokoh dan juga tokoh negara yang saat ini memimpin kita. Mereka itu terhindar dari penyakit corona. Itu apa saja? Pertama itu ada jahe. Jadi kandungan yang tadi aku minum itu termasuk ada jahe, ada gula Jawa, ada serai, ada juga jeruk nipis, dan juga asem. Nah, aku mau cerita tentang beberapa aja karena akan panjang sekali kalau aku semuanya disebutkan. Itu jahe ada dua, ada jahe merah dan jahe putih. Jahe merah itu yang khasiatnya lebih tinggi, dan menanam jahe merah itu kata petani itu akan lebih sulit daripada jahe yang biasa. Nah, jahe itu rata-rata ada 3 khasiat. Yang pertama itu ada namanya zat gingerol, itu senyawa capsaicin ya, itu senyawa panas seperti cabai. Jadi sifatnya menghangatkan, tapi dia itu secara alami, jadi nggak buatan gitu. Dan mereka ini bisa dikonsumsi oleh anak kecil dan juga ibu hamil. Yang paling penting responnya itu secara general itu sama ya. Bukan kayak aku kalau makan jahe itu kayak mual ya. Itu memang mungkin belum terbiasa karena pasti mungkin agak bau tanah, atau mungkin ya pasti kan beda lah ya, nabati gitu. Nah, terus kedua itu ada namanya minyak atsiri. Itu meredakan batuk yang aman dikonsumsi untuk semua kalangan gitu. Dan meredakan batuk ini, batuk, pilek, juga ada radang yang lewat tenggorokan gitu ya. Jadi kita ngalamin namanya gejala corona ini kan ada batuk, ada pilek gitu ya. Lah ini bisa diantisipasi karena dia menghangatkan, dan juga dia bisa ya antisipasi lah, bisa menyembuhkan, tapi nggak fix 100%, tergantung juga respon tubuh kita. Terus juga ada namanya zat zingeron, dia itu mencegah peradangan pada usus dengan bekerja secara efektif dalam menghambat enzim pemicu inflamasi. Jadi kita kan perlu banyak enzim di dalam tubuh gitu ya. Nah, ini itu pada intinya
anti radang. Jadi peradangan yang bisa terjadi di dalam tubuh kita itu bisa diantisipasi. Yang artinya kita tuh sebenarnya bisa terhindar dari mungkin radang tenggorokan, radang paru-paru, bahkan sampai separah itu bisa kita antisipasi. Jadi kita itu bisa terhindar dari virus-virus yang jahat dengan imunitas tubuh yang naik gitu. Nah, juga kita ada juga gula Jawa ya. Gula Jawa itu glikemik yang rendah. Jadi glikemik itu angka yang menggambarkan dampak dari makanan tertentu terhadap peningkatan kadar gula darah. Jadi kalau misalkan staminanya kita loyo, ini juga dari situ karena gula darahnya kita naik gitu. Juga metabolisme ini kita akan naik, yang akhirnya stamina ini kita bisa naik, terjaga. Kalorinya sedikit jadi nggak mengandung kolesterol, maksudnya kolesterolnya sedikit gitu. Mengandung vitamin juga, ada zat besi untuk pertahanan tubuh kita, ada garam mineral, ada asam folat, dan ada protein. Jadi sumber makanan untuk tentara kita ya. Protein ini kan untuk membenahi sel-sel yang rusak. Kita juga punya sereh. Sereh ini penting teman-teman. Sereh ini beberapa manfaatnya itu ada sifat diuretik, mampu membantu membuang kelebihan garam. Jadi mereka itu dikeluarkan, garam dan air itu dikeluarkan lewat urin. Ada juga menurunkan kadar gula darah. Ada juga dia membantu membunuh bakteri, yang juga merangsang ginjal untuk mengeluarkannya yang tadi dari urin juga. Dia menyembuhkan nyeri otot sendi. Aromanya juga bisa melegakan flu. Nah ini yang penting, flu, batuk, pilek itu bisa reda. Dia anti radang juga, mengurangi resiko kanker karena dia punya senyawa citral. Mengurangi resiko tekanan darah tinggi juga, dan juga meningkatkan sel darah merah, hemoglobin dan lain-lain itu bisa terjaga. Nah ada juga konsumsi yang positif juga, yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis ini mengandung karbohidrat, protein, serat, zat besi, kalium dan lain-lain. Dia meningkatkan metabolisme, antioksidan juga untuk melawan kanker. Dia ada vitamin C, mengurangi efek penyempitan pembuluh darah. Ini yang paling penting sebenarnya, karena pada saat imunitas kita tinggi tapi ada penyempitan pembuluh darah lah, kita tidak bisa mengelola setiap nutrisi untuk membagikan kepada setiap organ tubuh kita yang pada akhirnya itu jadi optimal. Badan kita mungkin, maaf ya, dengan kotoran kita itu bisa terbuang racun-racunnya, ada detox, ada juga dari urin. Nah itu bisa membahayakan banget kalau misalkan ada penyempitan pembuluh darah. Nah juga terakhir, kita ada mencegah terbentuknya batu ginjal dan membantu penyerapan zat besi. Jadi semuanya ini sebenarnya murah. Dan terakhir itu ada namanya asam jawa. Asam jawa ini intinya ada juga antioksidan dan juga dia ada vitamin dan zat besi juga. Jadi pada intinya sebenarnya kita itu diberi anugerah sama Tuhan untuk bisa punya sumber daya yang bisa membantu kita untuk memberikan imunitas yang tinggi. Karena sebenarnya tim dokter juga pasti kewalahan kalau misalkan penyakit itu bertubi-tubi tanpa adanya jeda. Jadi kita harus bersyukur kalau Indonesia bisa dianugerahkan tanah surga ya, tanah yang bisa mengelola apapun, yang juga itu nggak bisa dipunyai oleh semua pihak. Jadi kalau kalian bisa mengkonsumsi ini, apalagi juga bisa mengelolanya, beli di pasar gitu ya, apalagi dengan harga murah, apalagi kalian petani, tolong kalian hargai itu, karena siapa tahu dengan kita mengkonsumsi ini kita bisa mempunyai imunitas yang tinggi. Karena pada dasarnya sesuatu yang berharga itu pasti akan dicari dan juga pasti akan diburu orang lain. Itu sudah ditandai oleh
adanya penjajahan sebelum ada corona ini. Jadi jangan biarkan corona ini menjajah kita. Tetap safety di sana. See you in the next video. Bye bye.